Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa 1 MBR. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Desa Manajemen yang berjudul Fungsi Perencanaan. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Niswa Alif Fakultayun, NIM 80. Saya Eva Elena Sajaya, NIM 073. Saya Melani Fitria, NIM 085. Saya Muhammad Arif Nadia, NIM 083. Selamat menonton. Yang pertama adalah pengertian perencanaan. Jadi, pengertian perencanaan adalah proses yang sistematik dan terstruktur untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil guna mencapai tujuan tertentu. Perencanaan melibatkan penyusunan langkah-langkah yang didasarkan pada pertimbangan seksama terhadap potensi, faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perencanaan bertujuan untuk mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Mengapa sih perencanaan itu penting? Karena yang pertama adalah untuk arah yang jelas. Perencanaan memberikan arah yang jelas tentang apa yang ingin kita capai, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai situasi. Yang kedua, karena efisiensi. Dengan perencanaan, kita dapat menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif, sehingga meminimalkan pemborosan. Dan yang ketiga adalah antisipasi resiko. Perencanaan membantu kita mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan yang terakhir adalah karena pengambilan keputusan. Perencanaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, karena kita sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin kita capai. Perencanaan manajemen merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan organisasi yang berfungsi untuk menetapkan sasaran dan strategi agar tujuan dapat dicapai secara optimal. Konsep ini berperan penting dalam memberikan arahan bagi organisasi tertentu untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan mengantisipasi ketidakpastian di masa depan. Itu adalah beberapa dasar pemikiran yang melandasi proses perencanaan manajemen. Yang pertama yaitu berfokus pada sasaran dan visi jangka panjang, yaitu perencanaan dirancang dengan mengacu pada visi dan sasaran yang tidak dicapai oleh organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membantu organisasi tersebut memprioritaskan langkah-langkah yang harus diambil agar tetap selaras dengan tujuan utama. Yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, yaitu perencanaan bertujuan untuk memastikan sumber daya seperti waktu, tenaga, serta anggaran yang digunakan secara efisien agar hasil maksimal dapat dicapai. Serta efisiensi menekankan pada penggunaan sumber daya secara hemat, sementara efektivitas memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi pada pencapaian tujuan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kesiapan terhadap perubahan lingkungan eksternal, yaitu perencanaan harus bersifat adaptif dan fleksibel. Organisasi tersebut perlu siap menghadapi perubahan seperti inovasi teknologi, perubahan peraturan, atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang keempat yaitu identifikasi dan pengelolaan risiko, yaitu dalam perencanaan potensi risiko diidentifikasikan dan langkah mitigasi disiapkan agar dampak negatif dapat diminimalkan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, sinergi dan koordinasi antar bagian, yaitu perencanaan bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dan divisi agar tercipta koordinasi yang baik. Yang keenam yaitu berbasis pada data dan informasi yang akurat, yaitu setiap keputusan dalam perencanaan harus didasari pada analisis data dan informasi yang relevan, yaitu berguna untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan menghindari keputusan yang
Yang ketujuh yaitu evaluasi dan pengendalian untuk pemantauan kinerja, yaitu perencanaan yang menyediakan tolak ukur berupa indikator kinerja utama atau KPI. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan dan penyesuaian dapat segera dilakukan. Yang terakhir yaitu melibatkan pihak terkait. Perencanaan yang efektif melibatkan berbagai pihak terkait agar rencana yang disusun lebih realistis dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Dengan melibatkan banyak pihak, komitmen dalam pelaksanaan rencana juga dapat meningkat. Intinya, perencanaan manajemen membantu organisasi untuk berjalan terarah dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, proses perencanaan. Proses perencanaan adalah hal penting dalam manajemen yang bertujuan untuk menetapkan tujuan, merumuskan strategi, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini dapat ditetapkan dalam berbagai konteks, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan pendidikan. Tahapan dalam proses perencanaan, yang pertama ada identifikasi tujuan, yaitu menentukan tujuan yang jelas dan terukur adalah langkah awal yang penting. Tujuan ini harus relevan dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup penentuan tindakan spesifik yang perlu diambil. Yang ketiga, analisis situasi, yaitu melakukan analisis lingkungan internasional dan eksternal untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT yang dihadapi organisasi. Yang keempat, pengembangan rencana, yaitu menyusun rencana aksi yang rinci, termasuk siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan. Dan yang kelima, implementasi rencana, yaitu melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan semua pihak terkait dalam organisasi. Ini memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi, yaitu menentukan kemajuan terhadap rencana dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Jika ada penyimpangan, tingkah korektif perlu diambil. 4. Perencanaan strategis, taktis, dan operasional dalam manajemen. 1. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah tingkat perencanaan tertinggi yang berkaitan dengan visi, tujuan jangka panjang, dan arah organisasi secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan tingkat tinggi dan penetapan pandangan jangka panjang. Ada beberapa karakteristik dalam perencanaan strategis, di antaranya yang pertama, berfokus pada visi dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, melibatkan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif dan pemimpin organisasi. Yang ketiga, berhubungan dengan faktor eksternal seperti tren industri, pasar, dan juga persaingan. Yang keempat, menemukan kebutuhan kompetensi dan sumber daya manusia yang penting. Kelima, membentuk arah strategi untuk sumber daya manusia. Contoh perencanaan strategi sumber daya manusia. Yang pertama, dapat membangun program pelatihan jangka panjang untuk mengatasi kekurangan yang ada. Yang kedua, ada program merancang suksesi untuk mengidentifikasi pemimpin masa depan yang siap untuk bertanggung jawab atas peran penting. Yang kedua, ada taktis perencanaan. Taktis perencanaan adalah tingkat perencanaan yang lebih rinci dan berfokus daripada perencanaan strategis. Ini berkaitan dengan cara dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan strategi. Karakteristik dalam taktis perencanaan diantaranya yang pertama, lebih menekankan pada inisiatif dan langkah-langkah konkret. Yang kedua, melibatkan manajer dan pemimpin tingkat menengah. Yang ketiga, biasanya berjangka dari 1 sampai 3 tahun. Yang keempat, berkaitan dengan alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang lebih spesifik. Yang kelima, menguraikan kebijakan dan prosedur human relation. Contoh dari perencanaan taktis diantaranya ada yang pertama, menerapkan program pelatihan tahunan untuk meningkatkan keterampilan karyawan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, dapat menerapkan sistem penilaian kinerja tahunan untuk melacak kinerja karyawan dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan seperti reward dan juga punishment. Yang ketiga, ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah tingkat perencanaan yang paling
Ini berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan taktis dan strategi. Karakteristik perencanaan operasional yang pertama, fokus pada tindakan konkret dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, perencanaan operasional melibatkan manajer dan staf pada tingkat operasional. Yang ketiga, melibatkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari di bidang sumber daya manusia. Yang keempat, biasanya berlangsung 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Dan terakhir, fokus pada efisiensi operasional. Contoh dari perencanaan operasional yang pertama, melakukan proses rekrutmen setiap bulan untuk mengisi posisi yang kosong. Yang kedua, mengadakan pelatihan dan pengembangan setiap minggu untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Dan yang kelima adalah rencana tindakan. Rencana tindakan dalam fungsi perencanaan merupakan langkah-langkah yang konkret yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana tindakan ini berfungsi sebagai panduan bagi individu atau organisasi dalam melaksanakan strategi dan mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa elemen penting dari rencana tindakan dalam konteks perencanaan manajemen. Yang pertama adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan harus jelas agar semua pihak memahami apa yang ingin dicapai. Yang kedua adalah identifikasi sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan termasuk finansial, manusia, dan teknologi. Memastikan bahwa semua sumber daya tersedia dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pengembangan strategi. Menyusun strategi untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif. Strategi harus mencakup langkah-langkah yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana tujuan akan dicapainya. Yang keempat adalah penetapan tindakan. Menentukan tindakan spesifik yang perlu diambil termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas. Menentukan waktu pelaksanaan untuk setiap tindakan agar proses dapat berjalan sesuai rencana. Nah, yang kelima adalah evaluasi dan pengendalian. Menetapkan standar keberhasilan dan cara untuk mengevaluasi kemajuan. Melakukan penyesuaian terhadap rencana jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Agar semua pihak terkait memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, maka mengkomunikasikan rencana tindakan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.